Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Jimita Gultom dengan NIM 23075028. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan celana pantalon dengan mata kuliah busana pria dan dosen pengampu yaitu Ibu Dra Andriani MPD dan Ibu Rafika Usni MPD. Latar belakang dari mata kuliah ini yaitu busana pria adalah pakaian yang digunakan oleh pria untuk menutupi tubuhnya yang terbuat dari bahan tekstil baik yang langsung menutupi kulit maupun yang tidak langsung menutupi kulit. Busana ini mencakup berbagai jenis, seperti busana dalam, misalnya singlet dan celana dalam, serta busana luar, misalnya kemeja, jas, jaket, dan pantalon. Mata kuliah ini mencakup pemahaman tentang desain busana pria dan cara memilih model yang sesuai. Ini membantu mahasiswa untuk merancang busana yang tidak hanya menarik tetapi juga sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Persiapan saya menjadi guru dalam pembuatan produk busana pria yaitu pengetahuan tentang busana pria, memahami prinsip desain busana pria, termasuk elemen estetika dan fungsionalitas dalam pembuatan busana kemeja pria. Ini mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis kain, teknik jahit, pola, dan tren mode terkini. Nah, adapun tujuan dan manfaat dari mata kuliah ini, yaitu tujuannya kita sebagai mahasiswa akan lebih banyak mengetahui proses pembuatan busana pria. Contohnya saja proses pembuatan celana pantalon, di mana dalam proses pembuatan celana pantalon ini kita bisa mengasah keterampilan, mengetahui pola celana pria, teknik-teknik dalam menjahit busana pria atau celana pantalon, dan menghasilkan busana yang berkualitas untuk orang lain. Manfaat: mengetahui bahan yang cocok dalam pembuatan celana pantalon pria dan kenyamanan dalam memakai, cara pembuatan pola, dan cara menghasilkan busana yang berkualitas. Pemahaman konsep dasar: kita sebagai mahasiswa akan memahami konsep dasar busana pria, termasuk pengertian, jenis model, dan teknik pembuatan yang sesuai dengan kesempatan tertentu. Ini mencakup pemilihan bahan, warna, corak, dan tekstur yang tepat. Baik, di sini saya sudah membuat sebuah desain, yaitu celana pantalon. Saya akan menjelaskan desain ini, di mana desain ini memakai satu bahan utama, yaitu bahan starlet, atau bahan celana dasar pria. Memiliki dua kantong samping, di belakang celana pantalon memiliki kantong klep sebelah kanan. Penyelesaian bawah celana kita menggunakan zoom dan memiliki gulbi dan kait-kait meletakkan ikat pinggang. Nah, setelah kita selesai membuat desain, langkah selanjutnya kita membuat pola dasar terlebih dahulu dan pecah pola dan rancangan bahan. Rancangan bahan ini berguna untuk agar kita mengetahui berapa jumlah bahan yang dibutuhkan sebelum kita memilih bahan. Nah, setelah kita membuat rancangan bahan dan sudah memilih bahan, selanjutnya kita membuat rancangan harga. Nah, ini adalah contoh rancangan harga dalam pembuatan celana pantalon yang sudah saya lakukan. Yang pertama itu bahan utama. Jumlah yang saya butuhkan di sini yaitu 1,25 meter dan jumlah yang saya beli 1,25 meter. Satuan dari bahan celana utama tersebut 55.000 per meter dan total yang harga saya beli 69.000. Kedua, furing hero. Furing hero yang jumlah yang saya butuhkan 25 cm. Furing hero ini untuk pembuatan kantong samping, lapisan pada kantong samping. Jumlah yang dibeli 50 cm. Satuan dari harga furing hero 17.000 per meter dan total harga yang saya beli 9.000. Ketiga, benang. Benang yang dibutuhkan di sini 1 buah dan satuannya 3.000. 4, kain keras. Kain keras yang saya butuhkan di sini 10 cm dan yang jumlah saya beli itu 25 cm. Satuan dari harga kain keras ini 20.000 per meter dan harga yang saya beli 5.000.
5. Hak celana. Satu pasang jumlah yang kita butuhkan dan jumlah yang saya beli satu pasang. Harga dari satuan hak celana yaitu 2.000 per pasang. Total dari semua harga yang sudah saya beli tersebut sebanyak 88.000. Nah, selanjutnya kita lanjut kepada potong dan jahit. Yang pertama itu kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kedua, potong bahan sesuai pola dan beri kampu sesuai yang seperti biasa. Setelah kita potong dan beri tanda kampu, kita beri tanda rader agar mempermudah kita dalam menjahit. Setelah kita rader semua, kita lanjut pada jahit kupnat terlebih dahulu dan lanjut kepada jahit kantong klep celana bagian belakang sebelah kanan. Yang kelima, ini adalah hasil kantong klep yang sudah dibuat. Keenam, siapkan furing dengan ukuran 17 kali 66 cm untuk lapisan kantong samping celana, lalu kita jahit. Setelah itu, satukan dengan sisi dan jahit sisi celana. Kedelapan, jahit pesak celana. Yang kesembilan, kita jahit resetting celana. Ke-10, satukan kain pelapis gulbi. Setelah kita satukan pelapisnya, kita lanjut jahit gulbi celana depan dan satukan kain ban pinggang dan kait celana selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat kita memasang kain keras terlebih dahulu pada ban pinggang. Setelah itu, kita balik dan pasang hak celana seperti pada gambar, yang dimana hak celana pada celana pantalon ini tidak seperti hak celana seperti biasa, tapi ini diselipkan di dalam ban pinggang. Lalu, dan ini hasil dari ban pinggang yang sudah kita kasih kain keras dan kait-kait pada celana. Nah, setelah selesai semua dijahit, kita lanjut pada penyelesaian. Penyelesaian yang pertama yaitu kita zoom bagian bawah celana, yang dimana kita lipat terlebih dahulu 4 cm sebagai kampu bawah celana, dan kita setrika celana dan kampu-kampunya agar jahitan tersebut mati dan terlihat rapi. Dan ini adalah hasil dari celana pantalon yang sudah kita buat. Kesimpulan dari materi tentang busana pria dan persiapan untuk menjadi guru dalam pembuatan produk busana pria yaitu busana pria adalah pakaian yang dirancang untuk menutupi tubuh pria terdiri dari busana dalam seperti singlet, serta busana luar seperti kemeja, jas, jaket, dan celana pantalon. Pemahaman tentang desain dan pemilihan model busana sangat penting, karena hal ini membantu mahasiswa merancang busana yang menarik dan sesuai dengan tren pasar. Dalam penguasaan teknik menjahit, mahasiswa akan belajar berbagai keterampilan yang mendukung pembuatan busana, termasuk kemeja dan celana. Dan penelitian setelah saya melakukannya itu menunjukkan bahwa keterampilan dalam menjahit dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Sebagai persiapan untuk menjadi guru, penting untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip desain busana pria, termasuk elemen estetika dan fungsionalitas. Ini mencakup pemahaman tentang jenis kain, teknik jahit, pola, serta tren mode terkini. Dengan pengetahuan ini, calon guru dapat mengajarkan siswa secara efektif tentang pembuatan busana pria yang berkualitas. Saran. Saran yang saya berikan yaitu agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus lebih teliti dalam pembuatan pola, memotong bahan, hingga menjahit celana pantalon, kantong, dan celana serta gulbi, agar proses menjahitnya memberikan hasil yang maksimal dan setiap proses kerja jangan lupa untuk sering disetrika, agar menghasilkan celana yang rapi. Dalam laporan ini masih banyak kekurangan. Saya berharap dengan laporan ini dapat memberi informasi kepada pembaca dan ada tambahan dari pembaca atau masukan agar laporan saya bisa dikatakan sempurna. Baik,
Sekian hasil laporan saya dalam pembuatan celana pantalon mata kuliah produk busana pria. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Semoga laporan ini bisa menjadi motivasi kepada teman-teman semua dalam pembuatan celana pantalon dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mili Jumita Gultom dengan NIM 23075028. Pada kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pembuatan busana pria yaitu kemeja. Latar belakang saya pada kali ini dalam pembuatan kemeja pria yaitu busana pria adalah pakaian yang digunakan oleh pria untuk menutupi tubuhnya yang terbuat dari bahan tekstil, baik yang menutupi kulit maupun yang tidak langsung menutupi kulit. Busana ini mencakup beberapa jenis seperti busana dalam, misalnya singlet dan celana dalam, serta busana luar, misalnya kemeja, jas, jaket, pantalon, dan lain-lain. Mata kuliah ini mencangkup pemahaman tentang desain busana pria dan cara memilih model yang sesuai. Yang dimana mata kuliah ini membantu mahasiswa untuk merancang busana yang tidak hanya menarik, tetapi juga sesuai dengan tren dan kebutuhan pasar. Di sini persiapan saya menjadi guru dalam pembuatan produk busana pria yaitu pengetahuan tentang busana pria, memahami prinsip desain busana pria, termasuk elemen estetika dan fungsional dalam pembuatan busana pria kemeja pria. Ini mencakup pengetahuan tentang berbagai jenis kain, teknik, jahit, pola, dan tren mode terkini. Tujuan dan manfaat dalam mata kuliah ini yaitu tujuannya kita sebagai mahasiswa akan lebih banyak mengetahui proses pembuatan busana pria seperti kemeja, yang dimana kita bisa mengasah keterampilan, mengetahui pola kemeja pria dan teknik-teknik dalam menjahit busana pria dan menghasilkan busana yang berkualitas untuk orang lain. Manfaat: mengetahui bahan yang cocok dalam pembuatan busana kemeja pria dan kenyamanan dalam memakai, cara pembuatan pola, dan cara menghasilkan busana yang berkualitas. Pemahaman konsep dasar, kita sebagai mahasiswa akan memahami konsep dasar busana pria, termasuk pengertian, jenis, model, dan teknik pembuatan yang sesuai dengan kesempatan tertentu. Ini mencangkup pemilihan bahan, warna, corak, dan tekstur yang tepat. Ini adalah desain yang sudah saya buat. Saya akan menjelaskan desain ini. Desain ini memakai dua bahan, yaitu bahan katun batik dan kain furing hero. Di bagian baju terdapat kantong vest, bagian lengan menggunakan manzet, dan pada bagian bawah penyelesaiannya menggunakan sum, dan pada bagian furing kita menggunakan jet mesin. Pada baju terdapat kerah, memiliki lubang kancing, lidah lubang kancing, memakai padding pada bahu dan lapisan trikot pada badan. Nah, kita lanjut kepada penggandaan pola dasar, pecah pola, rancangan bahan, dan rancangan harga. Di sini sudah ada pola dasar dan pecah pola, dan rancangan bahan. Rancangan bahan ini kita berguna untuk agar kita mengetahui berapa jumlah bahan yang kita butuhkan dalam pembuatan kemeja batik dan apa-apa saja yang kita butuhkan. Dan ini rancangan harga setelah saya membeli bahan yang saya butuhkan dalam pembuatan kemeja batik. Yang pertama yaitu kain batik. Jumlah yang saya butuhkan 3 meter dan jumlah yang saya beli 3 meter. Dan harga satuannya itu 60.000 per meter dan harga yang saya beli 180.000. 2. Furing. Furing yang kita beli yaitu furing hero dan jumlah yang saya butuhkan 2 meter dan jumlah yang saya beli 2 meter. Harga satuannya 17.000 per meter dan jumlahnya 34.000. Ketiga, benang. Benang yang dibutuhkan 1 buah dengan harga 3.000. 4. Trikot. Trikot yang dibutuhkan 1,5 meter dan harga satuannya 12.000 per meter dan totalnya 18.000. Kelima, pengeras
yang jumlah yang dibutuhkan 25 cm dan jumlah yang dibeli 25 cm. Satuan dari harga kain keras 24.000 per meter dan total yang saya beli 6.000. Keenam, vaselin. Jumlah yang dibutuhkan 18 cm, jumlah yang dibeli 25 cm, satuannya 20.000 dan jumlah yang saya beli 5.000. Ketujuh, kancing. Jumlah yang dibutuhkan 7 buah dan jumlah yang dibeli 12 buah dan harga satuan 3.000 per lusin. 8, padding. Padding yang dibutuhkan 1 pasang dan yang dibeli 1 pasang, harga satuan dari padding yaitu 8.000 per pasang. Kita lanjut kepada potong dan jahit. Langkah pertama yang harus kita lakukan dalam pembuatan kemeja itu siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Kedua, potong bahan sesuai pola dan bagian tengah muka dilebihkan 5 cm. Setelah itu potong furing. Ketiga, potong trikot sesuai bahan utama. Keempat, jahit lidah tengah muka bagian kiri terlebih dahulu dengan lebar 7 cm dan diberi trikot. Lalu jahit dari tengah muka 2,5 cm. Yang kelima, siapkan 2 lapisan furing kantong dengan ukuran 18 x 20 cm dan untuk mulut saku 16 x 9 cm. Lalu tempel kain keras ukuran 13 x 2 cm. Dan ini hasil kantongnya. Lalu jahit tengah muka bagian kanan sebesar 1,5 cm. Yang kedelapan, jahit kelim bagian bawah furing sebesar 1,5 cm atau 2 cm. Yang ke-9, jahit belahan samping. Yang ke-10, tindih padding terlebih dahulu, lalu potong sesuai keinginan. Ke-11, satukan bahu badan utama terlebih dahulu. 12, kemudian satukan padding dengan kerong lengan bahan utama, kemudian beri trikot dan setrika. Fungsi dari kita memberikan trikot ini agar padding tidak lari dan bisa menetap dan terlihat rapi. Yang ke-13, kita satukan sisi, bahu, bahan utama dengan furing lalu jahit. Ke-14, siapkan kain segitiga dan persegi panjang untuk membuat belahan manset. Ke-15, satukan dengan lengan bahan utama lalu tindis. Ke-16, jahit manset lengan dengan lebar 6 cm dan menggunakan kain keras. Yang ke-17, satukan kerong lengan dengan badan. Ke-18, siapkan kain kerah yang sudah diberikan pengeras. 19, satukan kerah ke badan. 20, dan ke-20 ini teman-teman bisa melihat hasil kerah yang sudah dipasang ke badan. Nah, yang terakhir yaitu kita masuk kepada penyelesaian. Yang pertama yaitu pasang rompok pada kerong lengan agar tiras-tiras tidak keluar dan terlihat rapi. Kedua, kita jahit lubang kancing. Ketiga, pasang kancing. Keempat, sum bagian bawah baju. Kelima, setrika kampu-kampu baju dan badan lainnya agar terlihat rapi dan jahitan mati. Kesimpulan dari pembuatan kemeja busana pria ini yaitu kesimpulan dari materi tentang busana pria dan persiapan kita untuk menjadi guru dalam pembuatan produk busana pria, yang dimana itu busana pria adalah pakaian yang dirancang untuk menutupi tubuh pria, terdiri dari busana dalam seperti singlet dan celana dalam, serta busana luar seperti kemeja, jas, jaket, dan lain-lain. Pemahaman tentang desain dan pemilihan model busana sangat penting, karena hal ini membantu mahasiswa merancang busana yang menarik dan sesuai dengan tren pasar. Dalam penguasaan teknik menjahit, mahasiswa akan belajar berbagai keterampilan yang mendukung pembuatan busana, termasuk kemeja dan celana. Dan hasil penelitian yang sudah saya lakukan dalam pembuatan kemeja pria ini menunjukkan bahwa keterampilan menjahit dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor kita sebagai
Dan saya sebagai persiapan untuk menjadi guru, yaitu penting untuk memiliki pengetahuan mendalam tentang prinsip desain busana pria, termasuk elemen estetika dan fungsionalitas. Ini mencangkup pemahaman tentang jenis kain, teknik jahit, pola, serta tren mode terkini. Dengan pengetahuan ini, saya sebagai calon guru dapat mengajarkan siswa secara efektif tentang pembuatan busana pria yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Saran, agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita harus lebih teliti dalam pembuatan pola, memotong bahan, hingga menjahit kemeja. Agar proses menjahitnya memberikan hasil yang maksimal dalam setiap proses kerja, jangan lupa untuk sering disetrika agar menghasilkan baju yang rapi. Dan dalam laporan ini masih banyak kekurangan. Saya berharap dengan laporan ini dapat memberi informasi kepada pembaca dan ada tambahan dari pembaca atau masukan agar laporan saya ini bisa dikatakan sempurna. Baik, sekian langkah-langkah dari pembuatan kemeja busana pria saya. Semoga dengan adanya langkah-langkah ini, teman-teman semua dapat memahami dan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata, dan saya mengucapkan terima kasih.